Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dan juga penyiar radio Persada FM. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita berjumpa di program PAUD Padamu Ayah Bunda. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 11 siang nanti. Ya, satu tema menarik kita bahas yaitu tentang birrul walidain, investasi dunia dan akhirat, bersama narasumber kita Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi dari Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Kabar sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah. Semangat juga ya. Dan ini tentang tema birrul walidain. Ini sepertinya memang sudah beberapa kali dibahas, begitu ya. Tetapi kita tahu bahwa birrul walidain ini sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi bukan soal itu, karena yang terpenting adalah bagaimana pengamalannya, begitu ya. Setelah kita tahu bagaimana konsep birrul walidain itu, bagaimana kita mengamalkannya. Makanya di PAUD terutama beberapa kali dibahas ini, dan tentunya kita harapkan semua pemirsa pendengar juga lebih paham, begitu ya. Dan sebetulnya kalau dari birrul walidain ini sendiri arti pentingnya seperti apa, begitu ya, supaya kita sebagai seorang muslim, dan monggo bisa dijelaskan sekaligus untuk mukadimahnya. Ya, terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM dan jaringannya dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Padamu Ayah Bunda. Pada pagi hari ini kita akan mengulang kembali, kita akan merefresh kembali tentang birrul walidain. Memang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah Allah, ya, jadi suatu kewajiban bagi kita seorang muslim sebagai seorang anak untuk berbakti kepada orang tua kita. Terlepas dari bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, ya, saat kita masih kecil, dan juga terlepas dari mungkin orang tua kita mempunyai kekurangan, seperti itu. Ya. Jadi apapun itu kondisi dan ke orang tua kita, kepada kita dulu dalam mendidik kita, dalam merawat kita, apapun itu kekurangannya, itu tetap kita sebagai seorang anak harus berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kita, karena memang birrul walidain itu merupakan perintah Allah yang paling mulia dan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bahkan menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua ini sejajar dengan berbakti kepada untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di ayat salah satu ayatnya kan seperti itu. Kemudian di sini juga kita akan memetik dari keutamaan birrul walidain, mengapa Allah mewajibkan kita untuk birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua kita, yang itu akan mendatangkan keberkahan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga kita mengetahui juga bahwa salah satu salah satu yang nanti disegerakan di dunia itu adalah kalau kita durhaka kepada orang tua, itu kita akan langsung memetik hasilnya, seperti itu. Di dunia itu sudah nanti akan kelihatan orang yang Allah sudah memberikan hukuman, istilahnya seperti itu ya Mbak. Kalau kita durhaka kepada orang tua ataupun kita berbakti kepada orang tua kita, itu yang hanya mungkin itu yang Allah langsung mendatangkan istilahnya ganjarannya, baik itu di ganjaran kebaikan maupun keburukan kalau kita berbakti ataupun kita durhaka kepada orang tua. Makanya sangat penting kita untuk begitu mengulang-ulang terus bagaimana birrul walidain itu, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita, ya, karena di ayat-ayat Al-Quran pun banyak yang juga diulang-ulang kan, seperti itu ya Mbak. Jadi
semakin kita banyak mengulang, semakin kita banyak membaca, itu akan mungkin kita yang dulu sudah paham, kita akan lebih paham dan juga akan lebih bersemangat ya Mbak dalam kita bagaimana kita nanti berbuat lebih baik kepada orang tua kita. Apa kita jadi lebih tahu lagi, mungkin berarti saya kemarin kurang baik kepada orang tua kami, ya seperti itu. Dan juga dengan kita mengulang lagi, kita lebih memahami lagi dengan harapan yang kemarin mungkin kita kurang berbuat baik kepada orang tua kita, kita akan berbuat lebih baik lagi kepada orang tua kita. Seperti itu ya Mbak Ida. Karena memang tadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan langsung memberikan balasannya di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Makanya birrul walidain ini adalah salah satu kebaikan kita, adalah salah satu amal kita untuk investasi amal kebaikan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti itu Mbak Ida. Jadi memang kalau kita melakukan birrul walidain, berbakti kepada orang tua ini, langsung kita dapat balasannya segera, begitu ya. Iya, oleh Allah langsung dibalaskan baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Baik. Keutamaan dari birrul walidain itu sendiri apa nih Dokter? Ya, dari keutamaan setelah kita mengetahui pentingnya bahwa kita sudah tahu lebih dahulu mengapa Allah mewajibkan ya Mbak birrul walidain ini, kita akan melaksanakan atau kita mengamalkan birrul walidain ini dengan lebih semangat, dengan lebih mudah untuk melaksanakan itu kalau kita mengetahui keutamaannya ya Mbak Ida. Yang pertama yaitu kita akan selalu mendapatkan keridhaan Allah. Ya, jadi dengan kita tahu di dalam sebuah hadis bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua kita. Jadi bila kita selalu berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita, berarti nanti orang tua kita akan selalu ridho kepada kita, kan seperti itu. Ya, jadi orang tua akan ridho kepada kita, sehingga kalau orang tua ridho kepada kita, maka otomatis Allah akan ridho kepada kita. Dan kalau Allah ridho kepada kita, maka mungkin kita mohon apa yang kita mohonkan kepada Allah, apa yang kita berdoa kepada Allah, itu Allah akan mengabulkan. Ya seperti itu Mbak. Karena seperti kalau kita manusia pun kalau kita senang dengan seseorang, itu kan mesti seseorang itu minta kepada kita, apa kan kita akan dengan senang hati memberi ya Mbak, atau mengabulkan ya. Apalagi ini Allah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka insya Allah kehidupan kita itu juga akan penuh dengan keberkahan, kan seperti itu. Karena apa-apa yang kita mintakan kepada Allah kalau itu mesti kan, jadi kita usahakan ya supaya orang tua kita selalu ridho kepada kita. Ya kita kalau bertemu orang tua kita, kita minta maaf ya seperti itu. Jadi kita selalu meluangkan waktu untuk orang tua kita, seperti itu Mbak Ida. Jadi orang tua itu memang ternyata senang ya Mbak, kalau anaknya itu tadi kelihatan jedal-jedul istilahnya, sering mengunjungi. Jadi monggo kita meluangkan waktu, kalau memang mungkin jarak tempuh itu masih bisa ditempuh mungkin 1 jam ya, atau paling mungkin 1,5 sampai 2 jam, itu kita luangkan waktu. Syukur bisa seminggu sekali, tapi kalau tidak bisa mungkin sebulan sekali kita mengunjungi orang tua kita, supaya tadi orang tua kita selalu ridho dengan kita. Karena mungkin kalau yang orang tua zaman now mungkin bisa dengan video call ya Mbak. Tapi kalau orang tua dulu kan yang mungkin sudah sekarang usia 70 ke atas, dan itu kan mungkin kehadiran anak-anaknya itu akan lebih beliau rindukan. Kehadiran kita putra-putrinya itu beliau tidak hanya sekedar video call. Jadi karena juga orang tua itu menginginkan ada yang diajak bicara, istilahnya seperti itu. Dan itu juga kalau orang tua kita ke orang tua, kemudian kita untuk ayo mengajak ngobrol, karena orang tua itu biasanya yang diingat itu
memang yang masa lampau, Mbak. Bukan yang sekarang-sekarang ya. Kalau yang sekarang udah sudah lupa. Kadang kita tanya, Ibu mau sampun dahar. Aku waktu itu yang mengingatnya itu lama, Mbak. Iya, ternyata aku mau. Saya tadi sudah makan belum, Mbak? Maaf urung ya, seperti itu. Jadi, tapi kalau kita bertanya mungkin tentang masa lalu, tentang masa kecil si anak gitu, masa kecil si anak atau beliau mungkin kita muda. Ibu, atau mungkin dulu simbah ini tuh anunya si Mawon, mungkin kan kita kadang belum tahu silsilah keluarga juga ya, Mbak, yang simbah itu lah seperti itu. Orang malah akan sangat ingat, dan itu juga mencegah orang tua kita untuk terkena demensia atau kepikunan ya, Mbak Ida, seperti itu. Dan itu nanti kalau kita akan pulang juga jangan lupa kita minta maaf kepada orang tua kita, Ibu atau Bapak kalau memang masih kita ditunggu Bapak Ibu ya, Mbak. Jadi kita selalu mohon maaf kepada orang tua kita, kemudian mohon dimaafkan semua kesalahan dan mohon doanya. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yaitu terutama keutamaan birrul walidain yang kedua, birrul walidain ini adalah salah satu jalan menuju surga, Mbak Ida. Jadi orang tua atau berbakti kepada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi salah satu jalan cepat menuju saya kalau maaf saya mesti terharu kalau membahas birrul walidain. Jadi memang salah satu jalan menuju surga Allah itu adalah birrul walidain. Makanya kami sangat menghimbau kepada yang masih mempunyai bapak ibu orang tua, monggo kita untuk berbuat dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Maksimalnya. Jadi maksimal kita berusaha dengan sungguh-sungguh mencari pahala dari Allah untuk menuju ke surganya Allah, seperti itu. Baik ya, pemirsa dan juga pendengar, ini pembahasannya memang sangat menyentuh hati begitu ya. Baik, kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Padamu Ayah Bunda. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Terpilih MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM, kita kembali di program PAUD Padamu Ayah Bunda. Kita masih membahas tentang birrul walidain, investasi dunia akhirat, bersama narasumber kita Ibu Dr. Yuni Ratna Dewi dari Keputrian MTA Pusat. Tentunya kita juga berikan kesempatan untuk pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Baik, Dokter Yuni, bisa dilanjutkan ya tadi di poin yang kedua, yaitu jalan menuju surga. Jadi keutamaan birrul walidain yang kedua yaitu jalan menuju surga. Seperti kita ketahui bahwa berbakti kepada orang tua kita itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau orang tua kita masih ada, marilah kita sungguh-sungguh untuk mengusahakan kita birrul walidain, karena jadi jangan sampai terbalik kita mungkin istilahnya mencari pahala ke sana kemari mungkin ya, Mbak, dengan kegiatan yang banyak, kita banyak keluar, kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi kita melupakan kewajiban kita untuk birrul walidain. Sebenarnya padahal pintu surga kita yang paling tengah sebenarnya sangat dekat dengan kita, yaitu bakti kita kepada orang tua kita. Jadi birrul walidain ini merupakan salah satu jalan menuju surga, makanya marilah kita bersungguh-sungguh untuk menempuhnya, karena juga dengan kita
birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua kita, yaitu mungkin kita hanya memberikan selalu bermuka yang manis, ya, selalu senyum di depan orang tua kita memberikan mungkin sedikit, ya, sebagian rezeki kita kepada orang tua kita. Karena kalau orang tua sudah sepuh kan mungkin kalau tidak punya pensiunan, ya Mbak, istilahnya mungkin kita anak-anaknya yang memberikan pensiun kepada orang tua kita, ya Mbak. Karena dulu bagaimana lelahnya orang tua kita memberikan kepada kita, sehingga makanya mari kita sungguh-sungguh dalam ini untuk mendapatkan pintu surga yang paling tengah saat orang tua kita masih ada. Seperti itu, ya. Kita akan coba menerima telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Mbah Wi. Mbah Wi. Mbah Wi yang di mana? Waalaikumsalam. Iya. Di mana ini rumahnya? Di Jungki. Oh, silahkan pertanyaannya ke dokter Yuni. Ini begini, dalam usia ini sudah 75 tahun ya Mbak ya. Kalau ingin ke kuburan Rosarean itu agak kesulitan Mbak ya. Transport sudah sulit, ada di makam haji itu Handelbas. Apakah cukup saja didoakan dari rumah? Itu. Baik, itu saja pertanyaannya? Ya, apakah harus ke kuburan orang tua? Baik. Yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbah Wi di Jongke, Lawean, Solo. Jadi ini tentang ya mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua, apakah harus ke kuburan atau cukup dari rumah saja gitu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbah Wi. Alhamdulillah usia 75 tahun, ya, semoga usianya barokah, ya, Bapak. Kita dalam mendoakan orang tua itu tidak harus ke kuburnya orang tua, ya, karena kita ziarah kubur itu kan bukan untuk mendoakan, ya Mbak, tapi kan kita untuk mengingat kematian. Ya, Bapak. Jadi kita mendoakan orang tua kita itu monggo setiap saat kita beristighfar, kita mendoakan orang tua kita. Mungkin paling tidak setelah sholat wajib, ya Mbak, kita mendoakan orang tua kita supaya orang tua kita oleh Allah dilapangkan kuburnya, kemudian diterima amal-amal kebaikannya, dan juga kita mestinya juga kita berdoa supaya kita nanti dikumpulkan dengan orang tua kita, dengan nenek-nenek moyang kita, kan seperti itu, seperti di dalam Al-Quran. Jadi dan juga kita juga mengingatkan kepada anak-anak kita, kalau kita sudah tua, ya Mbak, kita sudah punya anak, punya cucu juga. Jangan lupa kita juga memberi wejangan, memberi nasihat kepada anak-anak kita supaya besok jangan lupa mendoakan kita, karena kesuksesan orang tua atau kesuksesan seorang ayah itu bukan meninggalkan harta yang banyak, tapi kesuksesan orang tua itu adalah orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya untuk mendoakannya kelak saat dia sudah tiada, itu Mbak G. Jadi kita termasuk orang yang sukses kalau kita selalu kita mempunyai anak-anak soleh yang kelak akan mendoakan kita, ya, bukan karena kita meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kita, bukan itu, ya Mbak. Karena memang doa anak yang soleh itu termasuk salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya, ya Mbak, juga bisa meringankan orang tuanya nanti saat di akhirat, seperti itu. Jadi Bapak, jadi tidak harus datang ke kubur, ya Bapak bisa dari rumah kemawon, dari rumah saja. Tadi sehabis sholat fardu, sholat 5 waktu, atau mungkin di sholat sujud panjang kita saat sholat tahajud, seperti itu. Begitu Mbak Ida. Baik, ya. Bisa dilanjutkan? Oke, dilanjutkan lagi, untuk keutamaan birrul walidain ini yang ketiga adalah sumber kebahagiaan hidup. Jadi kalau kita
berbakti kepada orang tua itu karena tadi yang pertama kita selalu mendapatkan keridhaan Allah, dan kalau kita mendapatkan keridhaan Allah maka mesti kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, nggih. Karena keberkahan ini bisa berupa ketenangan hati, kemudian kelancaran rezeki dan juga kesehatan serta keberhasilan dan kemudahan dalam segala urusan. Makanya monggo kita selalu melibatkan orang tua kita dalam setiap urusan kita. Mumpung kita masih ditunggui orang tua, jadi ya kita membiasakan diri kita, mungkin juga anak-anak kita ya Mbak. Jadi kita membiasakan untuk minta doa. Jadi orang tua kita itu kita kepada orang tua kita itu kalau perlu anak mematur atau bilang ke orang tua kita, ibu atau bapak kalau masih nggih, bapak ibu yang penting bapak ibu sehat, kemudian dijagi. Kalau alhamdulillah juga kalau kita lahir dari orang tua yang sudah mengaji ya Mbak, kita sudah mengaji, jadi kan orang tua kita insya Allah mengetahui ya, sudah tahu tentang tuntunan Allah dan menuntun kita ke jalannya Allah, itu kan suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Itu kita selalu mohon kepada orang tua kita untuk mendoakan kita. Jadi bapak yang penting nggih sawan pun ngaos, jadi saatnya mengaji bapak ibu bisa rawuh ngaji juga, yang penting tadi kesehatan. Kalau sehat kan insya Allah bisa ngaji ya Mbak. Jadi dan juga istiqomah dalam orang tua kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan untuk beribadah itu kan kalau sehat insya Allah. Itu yang ketiga, yaitu kita setelah sehat yang penting bapak ibu mendoakan kami anak cucunya kan seperti itu. Jadi bapak ibu pun tidak usah, jadi kita jangan sampai menambah pikiran dari orang tua kita supaya orang tua kita sehat ya, jangan menambah masalah-masalah dari orang tua kita. Kalau kita memberikan kabar itu sebaiknya kabar yang baik-baik kepada orang tua kita supaya orang tua kita tidak khawatir dan tidak membebani pikiran orang tua kita. Apalagi mungkin kalau orang tua kita mempunyai sakit-sakit tertentu ya Pak, mungkin gula atau darah tinggi atau hipertensi, jadi diabetes mellitus dan hipertensi itu kan dengan emosi yang kurang bagus biasanya pasti akan naik ya Pak. Seperti itu. Makanya itu supaya kita selalu bahagia dalam kehidupan kita memberikan orang tua kita tadi kabar yang baik, dan juga mohon terus kepada orang tua kita untuk mendoakan kita. Jadi kita melibatkan baik kita berdoa sendiri dan kita melibatkan orang tua kita. Jadi kita biasa mungkin dalam usaha kita itu, kita mau membuka usaha apa, atau kita anak-anak kita mau ujian, anak-anak kita mau apa, itu ya kita mohon kepada Allah untuk mohon kepada Allah baik dari kita, dan juga mohon kepada orang tua kita untuk mendoakan kita Mbak. Jadi mungkin kebahagiaan kita atau kesuksesan kita itu sebenarnya tidak lepas dari doa orang tua kita ya Mbak, dari doa-doa orang tua kita. Makanya tadi kalau juga orang tua kita mendoakan kita itu kan berarti orang tua kita ridho kepada kita, dan kalau orang tua ridho kepada kita otomatis Allah juga ridho kepada kita, sehingga itulah tadi kita akan diberikan oleh Allah banyak sekali keberkahan, kelancaran rezeki, kemudian juga mudahan dalam urusan, setiap urusan itu karena doa orang tua kita. Jadi itu. Kemudian yang keempat yaitu bentuk syukur atas jasa orang tua kita. Kalau kita berwalidain itu salah satu syukur kita kepada Allah itu dan kepada orang tua kita, itu adalah bentuk bakti kita kepada orang tua kita ya Mbak Ida. Jadi tadi sudah kami sampaikan di depan, kalau kita lahir dari orang tua yang sudah seorang Islam, seorang Muslim, orang tua kita lahir dari orang tua yang Muslim, kemudian juga kita lahir dari orang tua yang sudah mengaji, sudah paham Quran dan Sunnah, itu luar biasa ya Mbak Ida. Jadi bagaimana bentuk rasa syukur kita atas kita mempunyai orang tua yang seperti itu, atas jasa orang tua, jasa-jasa orang tua kita. Itu yang juga alangkah baiknya juga kita mengikuti semua nasihat orang tua kita. Kalau kita diarahkan untuk mengaji, ya kita mengaji, kita mengaji itu salah satu bentuk juga bakti kita kepada orang tua kita ya Mbak Ida. Jadi
jangan sampai orang tua kita mengaji kemudian kita tidak mengaji. Ya, kita berat untuk mengaji padahal kita mesti orang tua itu tidak mungkin tidak mengajak kepada kebaikan ya seperti itu ya Mbak Ida. Jadi kalau orang tua kita mengarahkan kita dari kecil mungkin kita sudah mengaji kita dimasukkan ke TPA, TPKA atau TPQ MTA, kemudian TK-nya kita juga yang di TK MTA dan seperti sampai nanti SMA, sampai SMA lah itu kita syukuri semuanya itu dengan kita tadi berbuat baik pada orang tua kita dan mesti orang tua itu juga akan bahagia kalau kita mesti mengikuti jalan yang sudah ditempuh orang tua kita kan seperti itu ya Mbak Ida. Dan nanti tadi balasannya kita nanti juga harapannya kita akan berkumpul oleh Allah dikumpulkan nanti di surganya kan mesti seperti itu. Jadi salah satu bentuk syukur kita atas jasa orang tua kita tadi seperti itu. Jadi karena orang tua itu mesti akan sedih juga kalau walaupun mungkin kita sukses dalam dunia kita, tapi kalau kita tidak mengaji itu kalau orang tua yang mengaji itu mesti orang tua akan sedih Mbak. Orang tua akan sedih karena orang tua tahu bahwa paham bahwa dunia ini adalah tempat tinggal bukan tempat kita meninggal kan seperti itu. Kebalik ya, dunia adalah tempat kita meninggal bukan tempat tinggal. Jadi orang tua mestinya berharap nanti ya tadi kita berkumpul di surganya Allah tadi, di surganya Allah nanti karena mengetahui ayat itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Jadi mestinya orang tua itu pengennya anak-anaknya juga mengaji dan itu juga salah satu bentuk birrul walidain kita, salah satu bentuk birrul walidain kita berbuat baik kepada orang tua kita yaitu kita dengan tetap ikut mengaji seperti itu Mbak Ida. Baik, ya ada penelpon lagi kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Si Mbak Ida. Di Pacitan Ibu ya? Iya. Ya, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri di Pacitan. Begini yang saya tanyakan Dokter, bagaimana kita akan merawat orang tua, tapi justru orang tua tersebut itu tidak mau ditemenin. Nah, jadi kita kan rumah atas bawah paling berapa ya? Antara 20 meter apa berapa? Kita rumahnya bawah, orang tua di atas. Cuma beliau itu nggak mau ditemenin begitu. Jadi setiap harinya, misalnya hari Jumat itu kita siapkan untuk baju buat Jumatan. Misalnya makannya kita anterin setiap pagi, siang begitu. Setiap makan kita anterin begitu aja. Nah, dan beliau itu nggak mau ditemenin anak-anaknya. Nah, yang seperti itu kita yang mengurus beliau itu gimana? Apakah itu sudah birrul walidain apa belum? Begitu, mohon tausiahnya. Dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri di Pacitan. Itu sudah bagus ya Bu Sri. Memang orang tua itu yang jelas kadang tidak ingin merepotkan putra-putrinya ya Mbak, tidak ingin merepotkan anak, tidak mau bergantung ya, dan juga tidak mau bergantung pada anaknya selama beliau masih bisa sendiri kan seperti itu ya Mbak Ida. Jadi kalau Ibu tadi ya sudah menyiapkan baju untuk Jumatan, kemudian juga menyiapkan daharan makan untuk pagi, siang, dan malam itu sudah bagus. Tapi mungkin kita sebagai anak karena jaraknya hanya 20 meter ya Mbak, kalau tidak mau ditemani, monggo kita untuk sering mengunjungi, baik ditilii istilahnya Bapak nembe, tidak apa-apa. Karena kadang kalau orang tua itu yang kita khawatirkan itu kalau jatuh ya Mbak, jatuh dan lama mboten konangan, istilahnya kita sampai tidak tahu lama, itu yang kadang kita khawatirkan. Dan memang orang tua itu bagaimanapun kondisi rumahnya itu ya pengennya sehari di rumahnya sendiri, tidur di rumahnya sendiri. Jadi untuk
kita boyong itu kadang orang tua itu belum kerso, belum kerso. Saya nanti nggak bisa tidur kan seperti itu. Kadang bagaimanapun dengan semua keterbatasan rumahnya, keadaan rumah itu orang tua itu kadang tetap pilih tidur atau sare di rumahnya sendiri. Mungkin orang tua ngendika nek aku rasa mbok kancane, mungkin itu karena mengetahui anaknya repot bisa jadi. Tapi kalau suatu saat ibu memang tidur di rumah orang tua itu saya yakin mungkin tidak akan diusir lah. Iya. Jadi yang penting dari rumah orang tua gitu ya. Dari rumah orang tua. Mbah ya mungkin mantun mungkin nek bapak pun sare kula tak mantuk, tapi ternyata kita ketiduran di situ ya sudah ya mesti orang tua tidak akan mengusir kita, insya Allah seperti itu. Jadi tapi itu sudah termasuk birrul walidain. Tapi kalau mau ditingkatkan dimaksimalkan tadi mungkin dengan semakin bertambahnya usia orang tua kita ya kita yang peka, istilahnya kita peka dengan orang tua kita. Tadi mungkin memang ngendika nek wis aku rasa mbok kancane istilahnya seperti tidak mau ditemani. Nah, mungkin tadi karena tidak mau merepotkan, tapi sebenarnya orang tua kalau ditemani itu tetap insya Allah akan lebih senang ya tadi diajak ngobrol mungkin tentang masa lalu atau mungkin kalau orang tua juga sudah waktunya perlu diingatkan untuk waktu-waktu sholatnya seperti itu kan kadang orang tua lupa juga ya Mbak, sudah sholat belum, apalagi kalau orang tua dulu kan kadang ada yang belum sholat juga lah, itu kan kita harus greteh bagaimana supaya orang tua kita betul-betul nanti husnul khotimah kan seperti itu. Seperti itu Ibu Sri, jadi itu sudah baik, tapi kalau mau lebih ditingkatkan, kalau mungkin juga Ibu Sri punya saudara yang juga dekat, mungkin bisa bergiliran untuk ini menjaga atau nanti menyiapkan kebutuhan orang tuanya seperti itu. Kalau di Pacitan tadi juga disampaikan jaraknya kurang lebih 20 meter, tapi memang posisi rumah orang tua di atas dan di bawah. Ini semoga Bu Sri ini sehat-sehat selalu begitu ya, bisa naik turun. Butuh tenaga yang lebih ya, kalau kita di sini kan mungkin lebih enak. Datar ya Pak. Ini kalau di sana cuman deket tuh sudah kayak capek gitu ya. Udah naik gunung. Karena lereng gitu ya Pak. Iya. Effortnya lebih. Monggo dilanjut Dokter. Jadi jadi kita bersyukur pada orang tua kita, kemudian yang keutamaan yang kelima yaitu birrul walidain ini bisa meningkatkan kualitas iman kita. Jadi semakin tinggi atau semakin berkualitas keimanan seseorang itu dia akan lebih birrul walidainnya itu akan lebih mudah Mbak. Jadi kita akan lebih mudah karena memang birrul walidain adalah cerminan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kedewasaan spiritualnya. Jadi kita akan mudah, kita akan selalu merasa kurang, apakah saya sudah baik ya birrul walidain kami kepada orang tua seperti itu. Jadi birrul walidain ini juga terlihat dalam sikap kita, kesabaran kita apalagi saat orang tua sudah lansia ya Mbak. Saat orang tua sudah lansia itu memang betul-betul kita menguji kesabaran seorang anak kalau kita mempunyai orang tua yang sudah lansia atau apalagi orang tua kita mungkin mempunyai sakit yang memang harus dalam perawatan yang luar biasa seperti itu. Jadi dan juga keutamaan birrul walidain ini mengajarkan kasih sayang sejati dan memberi tanpa pamrih. Di sini tumbuh akhlak mulia yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan juga kita akan belajar juga tentang pengorbanan orang tua kita dulu, dan juga kita meneladani kesabaran dulu orang tua kita dalam merawat kita. Jadi birrul walidain ini benar-benar harus tadi kata yang mudah diucapkan tapi sebenarnya akan sulit dan berat dalam kita mengerjakan kalau keimanan kita memang tidak kuat ya Mbak. Jadi
Kalau keimanan kita kuat kan kita mau berkata agak kasar ya istilahnya, atau mungkin ibu orang tua kita seperti apa, ibu apa kata itu kan mungkin kita sudah saya tadi akan sudah merasa ya Mbak. Tapi kalau kita keimanan kita kurang ya mungkin itu kita akan merasa biasa. Dianggap biasa, mungkin kita agak membentak orang tua, atau mungkin dalam melakukan orang tua kita merawat, mungkin istilahnya kalau Jawa itu kan ngoso ya Mbak. Mungkin juga kalau orang tua sakit kan kadang anak itu akan loro mari-mari kan kadang seperti itu. Itu kan orang tua kan sakit luar biasa, sakit hati yang luar biasa. Atau saat orang tua kita bertanya satu pertanyaan itu dalam satu jam mungkin diulang 10 kali itu bisa loh Mbak itu. Oke. Itu dan itu ternyata kalau orang tua sampun sudah sepuh itu betul itu terjadi terus jadi memang lupa atau karena lupa tadi sudah ditanyakan nanti ditanyakan lagi seperti itu. Baik. Atau kalau tidak seperti itu ya setiap hari dia akan bertanya sama, ya, dengan pertanyaan yang sama. Ya. Coba kita terima penelpon, apakah ada? Ada waktu sedikit ya. Halo, assalamualaikum. Ya baik, sudah terputus ya. Baik, ini tadi masih ada sedikit waktu Ibu ya, mungkin ini salah satu hambatan dalam birrul walidain ini mungkin ya banyak yang datang dari si anak itu sendiri begitu ya. Mungkin karena dia merasa tingkat pendidikannya lebih tinggi, kemudian jadi sehingga dia sudah mentah begitu, mungkin nasihat dari orang tua itu sudah dimentahkan. Atau mungkin juga masalah waktu, misalnya dia sudah berumah tangga, mengurus anak, suami, dia masih berkarir, mungkin waktunya juga sedikit. Kemudian juga tadi kurang sabar gitu ya, karena mungkin selain bertanya hal yang sama, atau juga mungkin mohon maaf nih orang tua mungkin agak ngomel atau bagaimana. Dan satu lagi ini, kadang kita ketika sudah dewasa masih mengingat-ingat terus dari tindakan orang tua di masa lalu gitu ya. Mungkin dia ketika masih sekolah orang tua pernah ngomong apa atau pernah melakukan apa, itu ternyata masih kita ingat-ingat terus. Nah, mungkin untuk hambatan-hambatan seperti itu bisa mungkin nasihatnya seperti apa supaya kita itu tidak terjebak di hal yang seperti itu. Sekaligus silakan untuk hal yang perlu digarisbawahi untuk tema ini. Dari semua yang masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Ida itu semuanya yang utama adalah kita harus yang pertama kita menyadari bahwa kita tanamkan dulu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban. Bagi apapun yang dulu pernah dilakukan orang tua kita kepada kita, terutama itu hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Yang kedua itu maafkan orang tua kita, ya Mbak. Jadi kalau kita memaafkan orang tua kita, itu hati kita akan lapang. Dan tadi kita juga harus kita mengaji dengan baik. Ya, kita mengaji dengan baik. Kalau kita mengaji dan mengamalkan kita dengan baik, itu insya Allah hati kita akan lunak. Hati kita akan lunak dengan sentuhan-sentuhan Al-Quran, Mbak, seperti itu. Jadi kalau kita semakin memahami ayat-ayat Al-Quran, itu kita akan bisa menghubungkan antara ayat ini dengan ayat itu, kan kita bisa menghubungkan ya tadi. Birrul walidain di Quran surat Al-Isra ayat 23 itu suatu kewajiban. Kemudian tadi kita mengingat tadi Mbak, bagaimana nanti kita dan nenek moyang kita dan anak cucu kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah. Seperti itu tadi karena keimanan kita semakin meningkat, itulah yang akan kita mudah untuk memaafkan orang tua kita. Juga kita akan mudah untuk saling antara pasangan itu, suami istri itu akan saling menguatkan, ayo kita bagaimana kita berbakti ke orang tua masing-masing. Jadi saling mengingatkan ya Mbak Ida. Jadi kita sebagai menantu juga baik kepada mertua kita sebagai anak juga baik kepada orang tua kita. Jadi dan juga kalau suami kita mempunyai suami yang soleh, insya Allah mesti suami kita juga tidak akan menghambat kita
anak perempuannya untuk berbakti kepada orang tuanya, walaupun suami ya mestinya juga paham nggih kalau perempuan itu milik suaminya dan anak laki-laki itu milik ibunya. Itu kita insya Allah kalau kita sama-sama ngaji kita sudah tahu, tapi kita akan bisa menempatkan itu sesuai dengan porsinya seperti itu Mbak Ida. Jadi si suami mesti juga kalau dia suami yang soleh tetap akan memberikan waktu atau kesempatan kepada istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, akan mendorong dan juga si istri ini akan mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya seperti itu Mbak Ida. Baik, saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Baik, terima kasih Dokter Yuli kehadirannya, nasihat-nasihatnya. Semoga ini jadi hikmah untuk kita semuanya, bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak sebatas pengetahuan dan teori, tetapi juga diamalkan. Baik, semoga di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar radio Persada FM. Sampai di sini perjumpaan kita di program Padamu Ayah Bunda dengan tema Birrul Walidain. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.